Oke Lekima, welcome back to channel Vijinti. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari light novel Tokidoki Bosoto Rusia volume 1 part yang ketiganya. Di part 3-nya ini Kima akan merangkum chapter 5 dan 6 dari volume 1-nya. Oke? Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya, seperti biasalah Kima, kalau kalian suka dengan konten-konten kami, jangan lupa subrek dan aktifin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari kami. Juga jangan lupa mampir ke halaman Instagram kami untuk mendapatkan preview dan fakta mengenai anime-anime yang akan kita bahas nantinya Kima, oke? Baiklah, no bacot no debat, kita langsung gas ke pembahasannya. Dilanjutkan keesokan harinya, setelah hari di mana Masachika melihat celana dalam si Alia. Oh iya Kima, BTW, mulai sekarang kita manggil si Alisa jadi Alia aja lah ya. Kayaknya lebih bagus gitu Kima, dan ya lebih gampang nyebutnya, oke? Nah, sewaktu pelajaran sudah selesai, tiba-tiba Masachika menerima pesan dari Yuki. Di situ, Yuki meminta Masachika untuk segera datang ke ruangan OSIS. Nah, mau tak mau, Masachika pun mendesak dan terpaksa pergi ke sana. Masachika udah tahu kalau ia pasti akan direpotkan dengan suatu hal yang tidak ia suka. Namun, ia sadar kalau keadaan akan semakin merepotkan jika ia menolak permintaan dari Yuki. Masachika pun segera pergi menuju ke ruangan OSIS. Sesampainya di sana, Yuki tengah duduk di mejanya dan menyambut kedatangan Masachika seperti seorang ratu. Masachika yang melihat tingkah Yuki tersebut berkata dalam hatinya kalau dugaannya benar, karena sesuatu yang merepotkan pasti akan datang menimpanya. Kemudian, saat asyik tengah bercanda-canda dengan Yuki, tiba-tiba muncul suara dari balik rak buku di ruangan tersebut. Dan orang tersebut ialah Alia. Alia langsung memotong pembicaraan mereka dan lagi-lagi mengatakan kalau ia heran mengapa Masachika dan Yuki sangatlah dekat. Mendengar itu, Masachika sontak kaget melihat sosok Alia yang muncul tiba-tiba dari balik rak. Masachika pun bertanya apa yang dilakukan Alia di situ. Mendengar pertanyaan itu, Alia merasa kehadirannya menjadi pengganggu hubungan Masachika dan Yuki. Alia pun langsung meminta maaf dengan jengkel karena kehadirannya. Namun, Masachika meluruskan kesalahpahaman tersebut. Ia berkata kalau ia hanya heran mengapa seorang Alia yang dingin kepada orang lain mau menghabiskan waktu di tempat seperti ini. Kemudian, tiba-tiba Yuki memotong pembicaraan mereka. Yuki kemudian menjelaskan alasan ia memanggil mereka berdua ke ruangan OSIS karena Yuki membutuhkan bantuan mereka untuk mengecek kesiapan peralatan yang akan digunakan untuk festival sekolah nantinya. Nah, setelah mendengar itu, Masachika pun mendesak dalam hatinya kalau tebakannya memang benar, yaitu mendapat pekerjaan yang cukup merepotkan. Masachika pun terpaksa bekerja karena ia juga tidak ingin kehilangan muka di depan Alia yang dari tadi sudah mulai bekerja. Kemudian saat tengah mengecek peralatan, tiba-tiba Yuki memanggil Masachika untuk membantunya mengangkat sesuatu. Nah, di situ si Yuki ini terus-terusan memanggil Masachika dengan sengaja untuk terus meminta bantuan. Nah, Masachika sendiri udah semakin jengkel karena tahu kalau Yuki melakukannya dengan sengaja. Di sisi lain, Yuki hanya tersenyum puas karena bisa membuat Masachika menjadi jengkel. Oke, kemudian saat keadaan sudah kembali hening, tiba-tiba Alia yang dari tadi melihat kedekatan Masachika dan Yuki, tiba-tiba Alia kembali menggumam dalam bahasa Rusia kalau ia juga ingin diperhatikan. Nah, karena situasi sedang hening, otomatis perkataan Alia barusan terdengar jelas di kuping Masachika. Masachika yang tengah bekerja pun terdiam seketika. Ia tidak menyangka kalimat tersebut akan keluar dari mulut Alia. Namun seperti biasa, Masachika bersikap seolah ia tidak mengerti apa-apa. Masachika pun terpaksa menahan rasa malu dan terus berekspresi sebiasa mungkin. Namun karena tidak ada respon juga dari Masachika, Alia kembali berkata dalam bahasa Rusia perkataan yang sama, yaitu ia ingin diberi perhatian. Alia yang terus-menerus berkata demikian dalam bahasa Rusianya seakan ia sedang menyanyi. Di sisi lain, Masachika yang mengerti perkataan Alia harus terus-menerus menahan ekspresinya agar tidak ketahuan oleh Alia. Alia yang seperti biasa juga tidak sadar kalau Masachika mengerti bahasa Rusia, malah terus melanjutkan nyanyiannya dan terus meminta perhatian. Nah, kemudian Masachika hampir ingin merespon perkataan Alia dari tadi. Namun, ia takut kalau orang yang dimaksud oleh Alia bisa saja bukan dirinya. Masachika beranggapan kalau Alia bisa saja meminta perhatian dari Yuki dan bukan dirinya. Masachika pun mengurungkan niatnya untuk merespon.
Namun nih Kima, tiba-tiba Yuki yang berada di dekat pintu tiba-tiba merespon nyanyian Alia dalam bahasa Rusia tadi. Yuki bertanya apa yang sedang diucapkan oleh Alia. Nah, Alia seperti biasa juga tidak ingin memberitahukan siapapun mengenai ucapan bahasa Rusianya. Alia pun membalas kalau ia hanya sedikit bernyanyi biasa. Kemudian, setelah berkata demikian, tiba-tiba Alia kembali bergumam dalam bahasa Rusia kalau bukan Yuki lah yang ia maksud dari tadi. Nah, mendengar itu, Masachika pun sadar kalau nyanyian dan perkataan Rusia dari Alia tadi memang ditunjukkan untuk dirinya. Masachika pun semakin tidak bisa menahan ekspresi wajahnya. Namun, karena ia tidak ingin Alia melanjutkan nyanyiannya, yang dimana membuatnya semakin malu terkena damage manis dari Alia, Masachika pun terpaksa mencoba untuk merespon Alia kali ini. Masachika bertanya, apakah itu memang lagu Rusia dan apa judulnya? Mendengar Masachika merespon dan memperhatikan dirinya, Alia dengan cepat langsung menoleh ke arah Masachika dengan ekspresi wajah yang sangat kesenangan. Alia pun menjawab kalau itu memang lagu Rusia dan judulnya ialah Perasaan yang Tak Tersampaikan. Nah, mendengar itu, Masachika pun semakin terdiam dan tak tahu harus berkata apa. Oke, kemudian dilanjutkan setelah selesai memberesi seluruh peralatan. Tiba-tiba, ketua OSIS datang dan memasuki ruangan tersebut. Ketua OSIS tersebut langsung memuji kinerja Yuki dan Alia yang sudah sangat baik dalam menjalankan tugasnya. Namun, Yuki malah melempar pujian tersebut ke arah Masachika. Yuki membalas kalau pekerjaan mereka bisa cepat selesai karena adanya bantuan dari Masachika. Di situ, Yuki terus-menerus memuji Masachika, seakan Yuki sedang menampilkan seluruh kehebatan Masachika di depan ketua OSIS tersebut. Nah, di situ si Masachika ini udah sadar apa maksud dibalik Yuki yang memanggilnya ke ruangan OSIS. Di situ, Masachika sadar kalau alasan tersebut pasti berhubungan dengan permintaan Yuki waktu itu, yang memintanya untuk bergabung ke OSIS. Masachika merasa kalau Yuki sengaja memanggilnya, terutama di depan ketua OSIS, agar ia dilirik dan direkrut masuk ke dalam OSIS. Disitulah Masachika kembali sadar kalau hal merepotkan yang ia sangka tadi benar-benar terjadi. Oke, kemudian ketua OSIS tersebut pun mulai menaruh perhatian kepada Masachika. Ia kemudian mengajak Masachika dan yang lainnya untuk istirahat makan di luar sekolah, sebagai ganti atas kerja keras mereka. Masachika awalnya ingin menolak, namun Yuki terus-menerus mendesaknya sehingga ia tidak punya pilihan lain. Masachika pun sadar kalau ia sudah masuk ke perangkap Yuki. Masachika pun melirik sekilas ke arah Yuki dan mendapati Yuki sedang tersenyum puas. Masachika pun hanya bisa menghela nafas dan pasrah. Oke, kemudian berlanjut di tempat makan. Setelah cukup lama berbasa-basi, akhirnya ketua OSIS tersebut pun langsung mengajak Masachika untuk bergabung ke OSIS sesuai dengan perkiraan Masachika tadi. Namun, Masachika kembali dengan tegas menolak penawaran tersebut. Masachika beralasan kalau ia sudah memiliki pengalaman yang cukup saat menjadi OSIS pada waktu SMP. Ketua OSIS tersebut pun hanya tertawa ringan mendengar keluhan dari Masachika. Namun, Yuki kembali menghasut Masachika agar mau bergabung. Kemudian, melihat situasi yang tak kunjung maju, ketua OSIS tersebut pun mulai berkata kalau Yuki akan memiliki saingan untuk perebutan gelar ketua OSIS selanjutnya. Mendengar itu, Masachika sempat terheran sebentar, karena ia tidak menyangka kalau Yuki bisa memiliki seorang saingan. Kemudian, mendengar itu, Yuki pun langsung menunjuk ke arah Alia dan berkata kalau Alia lah orang tersebut. Nah, seketika itu juga Masachika kembali tercengang dan menatap lurus ke arah Alia. Masachika pun kemudian bertanya apa benar Alia mencalonkan diri sebagai ketua OSIS berikutnya. Alia pun menanggapi pertanyaan Masachika sambil menganggukkan kepalanya. Alia juga berkata kalau ia akan bersaing secara penuh melawan Yuki. Setelah berkata demikian, tiba-tiba suasana tempat mereka makan menjadi sedikit tegang. Alia dan Yuki juga terlihat sedang saling menatapi dengan dia tersembunyi di balik pandangan mereka. Melihat situasi yang semakin panas, ketua OSIS tadi pun mengalihkan pembicaraan dan menyarankan untuk melanjutkan makan siang mereka. Kemudian setelah pulang dari restoran tersebut, ketua OSIS tadi dan Yuki sudah pulang duluan dan meninggalkan Masachika dan Alia berduaan. Nah, mau tak mau, Masachika pun harus mengantar Alia berjalan ke rumahnya. Kemudian, saat di perjalanan, Alia sempat berdebat dengan orang yang sedang mabuk. Orang mabuk tersebut sempat menghina rambut dan orang tua Alia. Alia pun sempat ingin melawan, namun dihentikan oleh Masachika. Masachika pun langsung merangkul bahu Alia dan membawanya jauh dari orang mabuk tersebut.
Kemudian, Masachika pun langsung menegur kelakuan Alia yang terbilang ceroboh. Alia kemudian membalas kalau ia tidak sudi jika orang tuanya dihina oleh orang gagal seperti tadi. Namun Masachika kembali menegur kalau hal itulah yang menunjukkan kalau Alia begitu ceroboh, karena mau berurusan dengan orang yang sedang mabuk. Alia pun di situ hanya diam sampai mereka tiba di rumahnya. Nah, sebelum masuk ke rumahnya, di situ Alia sempat bertanya kembali apakah Masachika memang tidak ingin bergabung ke OSIS. Namun lagi-lagi Masachika dengan tegas menjawab kalau ia memang tidak mau. Mendengar itu, Alia pun diam dan langsung masuk ke rumah. Masachika pun memutuskan untuk segera pulang. Kemudian sesampainya di rumah, Masachika melihat sepasang sepatu yang sudah tak asing lagi baginya. Ia juga melihat TV di ruang tamunya menyala dan ada seorang gadis di situ yang tengah asik menonton. Yap, gadis tersebut ialah Yuki. Yuki yang melihat kedatangan Masachika langsung berterus terang dengan santai kalau mulai dari sekarang ia akan tinggal di rumah itu. Mendengar itu, Masachika langsung mendesah seakan hal itu ialah hal yang sangat merepotkan. Kemudian, melihat Masachika yang terlihat tidak senang, Yuki pun langsung berdiri dan meraih kera Masachika. Yuki berkata dengan kuat kalau sebagai saudara kandung harusnya Masachika tidak berperilaku demikian. Kemudian Masachika pun hanya bisa pasrah karena tidak bisa melawan adiknya tersebut. Yap, aku tahu apa yang di otak kalian Kima. Fakta terbaru, ternyata Masachika dan Yuki ialah saudara kandung. Ya, siklah. Padahal aku baru aja mau ngesip Kima emang. Dan ya, mereka berdua berlagak seakan hanya sebatas teman masa kecil di sekolah, karena tidak ingin membocorkan hubungan asli mereka. Dulunya nih Kima, saat orang tua Masachika dan Yuki bercerai, ibu mereka mendapat hak asuh untuk Yuki, sedangkan ayah mereka mendapat hak asuh untuk Masachika. Itulah sebabnya nama belakang Yuki dan Masachika sudah berbeda. Yang satu Suo dan yang satu lagi Kuze. Jadi ibu mereka mengasuh si Yuki dan ayah mereka mengasuh Masachika. Ya begitulah kira-kira Kima, oke? Oke lah Kima, sekarang kita masuk ke chapter ke-6-nya. Diawali di pagi hari, tepat sehari setelah Yuki tinggal di rumah Masachika. Pagi itu Masachika terbangun dari tidurnya karena Yuki membangunkannya dengan cara menaiki tubuhnya. Setelah sadar kalau dirinya sedang ditindih oleh Yuki, Masachika pun langsung mengeluh kesal karena dibangunkan dengan cara seperti itu. Mendengar itu, Yuki sempat heran dan kemudian berkata kalau dibangunkan oleh adik perempuan sendiri merupakan impian dari semua cowok di dunia. Masachika yang mendengar itu dengan santai menjawab kalau itu tidak berlaku kepada dirinya, karena ia sendiri bukanlah seorang siskon. Nah, sedikit fakta nih buat kalian ya Kima. Si Yuki ini selalu memanggil Masachika dengan panggilan kakak pada saat di rumah. Namun, pada saat di sekolah, ia memanggilnya dengan nama Masachika langsung, oke? Baiklah, kemudian sebelum turun untuk sarapan, Masachika sempat teringat akan mimpinya tadi sebelum dibangunkan paksa oleh Yuki. Masachika teringat mengenai gadis yang ia temui di Rusia sewaktu masih SD. Bagi Masachika, gadis tersebut ialah cinta pertamanya. Dan karena gadis tersebutlah, makanya Masachika memutuskan untuk belajar bahasa Rusia. Ada teori baru nih Kima. Siapakah gadis tersebut, ya kan? Apalagi berhubungan dengan Rusia, tempat Alia dan kakaknya Maria berasal. Dan sebuah fakta juga nih Kima. Si Maria itu juga pernah berkata kepada si Alia kalau ia juga memiliki cinta pertamanya sewaktu masih SD di Rusia. Nah, ada yang bisa dicocok logi nih Kima. Hehe, semoga aja ya nggak ada enter lah. Oke lah, lanjut. Oke, kemudian dilanjutkan di malam harinya. Masachika dan Yuki memutuskan untuk menonton bioskop. Nah, ternyata si Masachika dan Yuki ini ialah sama-sama seorang otaku Kima. Jadi mereka bisa dibilang sangat akut lah mengenai anime. Mereka pun memutuskan untuk menonton anime action di bioskop. Oke, kemudian saat selesai menonton, Masachika dan Yuki memutuskan untuk menikmati kuliner malam sekaligus untuk makan malam. Namun, pada saat di perjalanan, tiba-tiba Masachika dan Yuki bertemu dengan Alia yang saat itu tengah mencari pakaian. Seketika itu juga Masachika dan Yuki langsung panik karena mereka takut kalau Alia mendengar cara panggilan mereka yang seperti saudara kandung. Masachika dan Yuki takut kalau identitas hubungan mereka ketahuan. Namun Yuki langsung mengambil tindakan dan langsung bersikap seperti dirinya sewaktu di sekolah yang elegan dan santai. Yuki pun menyapa Alia dengan nada bicaranya yang biasanya ia pakai di sekolah. Nah, Alia pun sedikit terkejut melihat Masachika dan Yuki yang berduaan di malam hari. Alia pun merespon perkataan Yuki dan mencoba menenangkan pikirannya yang masih bingung dengan situasi tersebut.
Di sisi lain, Masachika terdiam patung karena tidak tahu harus berkata apa. Namun, Yuki langsung mencoba mencairkan suasana dengan mengajak Alia untuk ikut makan bersama dengan mereka. Alasan Yuki mengajak Alia ialah agar pemikiran dan perhatian Alia teralihkan dan tidak bertanya mengenai hubungan mereka dan apa yang mereka lakukan di malam hari. Namun, awalnya Alia ingin menolak, namun bujukan Yuki berhasil membuatnya ikut. Alhasil, mereka bertiga pun memutuskan untuk makan bersama. Nah, akhirnya mereka pun tiba di sebuah restoran ramen khusus pedas. Kedua kakak beradik tersebut, yaitu Masachika dan Yuki, sama-sama merupakan penggemar makanan pedas. Di sisi lain, Alia merupakan kebalikan mereka. Alia tidak tahan dengan makanan pedas dan menyukai makanan manis. Namun, setibanya di sana, Alia memaksakan diri untuk tetap makan karena tidak ingin membiarkan Masachika dan Yuki berduaan lagi. Di situ, Masachika sudah memperingatkan Alia agar tidak memaksakan diri. Namun Alia tidak peduli. Kemudian, selagi menunggu makanan mereka datang, mereka sempat berbicara mengenai outfit mereka saat sedang di luar. Alia sedikit heran dengan outfit tomboy milik Yuki, yang berbanding terbalik dengan Yuki yang sangat elegan sewaktu di sekolah. Kemudian Yuki pun menjawab kalau ia hanya ingin berganti suasana, dan terlebih lagi pakaian tersebut ialah pemberian dari Masachika. Nah, mendengar pengakuan dari Yuki tersebut, seketika suasana menjadi sedikit panas. Senyuman Alia langsung berubah menjadi senyuman sinis yang seakan ingin membunuh Masachika. Sedangkan Masachika sendiri terdiam pasrah karena tidak menyangka kalau adiknya tersebut akan membocorkan rahasia tadi. Alia pun situ semakin heran mengenai kedekatan antara Masachika dan Yuki. Ya, heran plus cemburu sih Kima, apalagi kalau nggak jealous ya kan? Kemudian saat Masachika ingin membereskan kesalahpahaman tersebut, tiba-tiba ramen pedas pesanan mereka pun datang. Yuki langsung mengalihkan topik dan mengajak mereka makan. Kemudian, saat sedang makan, kedua kakak beradik tersebut terlihat sangat menikmati ramen mereka. Di sisi lain, Alia sedang tersiksa karena tidak tahan pedas. Alia pun menyesali keputusannya untuk ikut makan bersama mereka. Oke laki-laki sekalian, sekian pembahasan part 3-nya. Untuk part terakhirnya akan kita lanjut di video selanjutnya Kima, oke? Baiklah, jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Kima.